Waktu kita sadar, kita memiliki yang terbaik. Wah, saudara, coba kok taruh ini di hati. Toh, Yesus itu terbaik. Toh, Yesus terbaik. Kok orang tiap kali tergoda untuk ambil tuh yang bukan cuma kurang baik, saudara, sampah. Loh, dibanding dengan Tuhan, firman-Nya, kasih-Nya, semuanya itu sampah. Itu sampah, saudara, tahu enggak? Ya, Yesus itu terbaik, ya. Kan sekarang tuh so modern. Jadi pasti saudara semua so tahu nih istilah ini. Oh. Oh, the best. Ya, tidak ada yang sama dengan dia. Saudara bilang apa? Pertemuan yang siapa? Dengan artis. Pertemuan yang siapa? Bayangkan saudara. Tuh. Aku dapat dengan siapa? Pemilik FB. Tuh. Mark. Aku dapat dengan Elon Musk. Oh, udah. Baku dapat dengan Jokowi. Baku dapat dengan Prabowo. Tuhan tolong, lain kali pikir-pikir, Tuhan tolong pak kita. Jangan sampai akhirnya tanpa sadar, ya, Tuhan ternyata so nomor berapa kok orang ini tahu. Orang yang tidak pernah sadar. Tuh. Tiap kali saudara suka sesuatu, dia tanpa saudara sadar, dia so naik, so lebih dari Yesus. Bilang Yesus terbaik, the best. The best kata no. Baru dodol so kalah Tuhan Yesus. The best kata. Udah jauh dapat doil ya, dodol kalah gereja, kalah panesi jaha. Angkan. Toh, kalau semua nyanyi, oh Yesus terbaik. Yang cuma untung mulu. Cuma aja sampai di lagu, saudara. Oh, rupanya takut dong. Orang itu punya Tuhan, dia itu bukan patung, saudara. Patung itu ada mata, mulu, semua ada. Marnya guna. Itu tuh patung. Kalau orang Tuhannya ada dapat lihat. Dirinya tidak terlihat. Tapi jangan bagus saya dengan dia. Saya langsung ingat cerita, bukan cerita kok. Ini kesaksian saudara, yang bahkan bayangkan saudara itu sampai apa? Diceritakan di TV swasta Indonesia. Toh? Oh, saudara, berapa tahun lalu itu videonya sangat viral, ya. Kita hafal, ada bagian-bagian tertentu saya hafal, ya. Itu ceritanya remaja itu, toh, lagi tunggu teman-temannya mau datang jemput pak dia. Ini orang Amerika, saudara. Toh. Nah, mamanya ini cinta Tuhan. Mar mau kasih ingat pak dia tetap bapongo. Toh. Yang ndak jo pongo tere, mar dia bikin diri pongo. Toh. Nyandak dengar-dengaran. Nah, waktu DP mama lihat, oh napa DP tamang-tamang so datang jemput pak dia. Kong dia piiko. Ini mama ini piiko di muka. Ya, DP anak peduduh dia langsung bilang. Jadi DP tamang-tamang dengar. DP mama bilang, "Dek, jangan lupa berdoa sertakan Yesus." Lalu dia dan teman-temannya bilang begini, "Oh iya Bu, ya, Yesus biar di bagasi aja duduknya. Di sini sudah penuh." Duduk juga kata di bagasi itu Tuhan Yesus. Di sini so full. Ya, kondorang langsung gas. Toh, tante ibu-ibu bogo-bogo. Toh, orang dong. Orang ini paling keren. Toh, tante-tante cuma tahu Tuhan.
Dong tahu sekarang zaman sudah usah pakai Tuhan, ya enggak apa-apa. Tuh, semua aman-aman. Nah itu, belum lama orang Bajalang, mamanya lihat berita saudara. Tiba-tiba ada, apa kata berita yang jatah potong di, apa kata? Apa kata? Hah? Breaking news. Tiba-tiba ada breaking news. Tuh. Karena baru saja kejadian. Jadi langsung muncul. Baru saja terjadi kecelakaan. Ya, isinya remaja semua. DP mama langsung gugup. Tuh. Dia langsung pergi cek. Sudah tahu? Hancur semua mobil itu. Yang nyanda hancur cuma DP bagasi. Orang udah bilang Yesus itu cuma cukup di bagasi toh. Cuma bagasi yang nyanda hancur. Sudah lihat, ada saatnya Yesus nyanda selalu begitu. So itu kenapa orang pernah enteng. Karena nyanda selalu begitu. Tapi hanya karena nyanda selalu begitu, jangan pandang enteng, ya. Bukan berarti kau bisa mengabaikan Tuhan dan pasti lolos. Coba ulang Matius 10 ayat 28. Ini tuh tingkat pandang enteng Pak Tuhan kau minta ampun. Tuh. Saya selalu bilang, kalau yang pandang enteng itu orang di luar gereja, sudah jodoh orang. Bukan orang pe urusan. Maka kalau yang bilang dia pe Tuhan Yesus, kau engkau pandang enteng itu Tuhan Yesus itu, bayangkan saudara. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. So begitu sangat mengerikan saudara. Dan orang, aduh, pandang enteng. Pandang enteng sekali saudara. Dapat lihat di situ sebenarnya. Ya, waktu saudara beribadah, nyandak sungguh-sungguh dapat lihat di situ. Saudara ini hormat Tuhan atau enggak dapat lihat. Dapat lihat saudara. Tuh. Saya tuh tidak maha tahu toh. Yang maha tahu itu cuma Tuhan. Toh. Tapi saudara sikap kita tanpa saudara sadar, so dapat lihat, so dapat tulis, so tak tulis di testa saudara ingin tahu. So tulis di sini, ya. Angko cuma pura-pura. Ikut-ikutan tahu. Dapat lihat dari sikap. Dia suka, dia jadi terutama saudara. Bayangkan, jangankan terhadap yang lain. Terhadap mama, papa, istri, suami, anak-anak. Yesus tidak mau. Itu jadi lebih tinggi dari dia. Coba. Oh masa kau memang begitu? Loh masa kau memang begitu? Engkau pe Tuhan dari siapa? Yesus. Kalau engkau pe Tuhan Yesus dengar. Itu dia pe kata-kata bukan kita pe kata-kata ya. Jangankan cuma pekerjaan. Ya ampun doi. Itu kacili. Anakmu tidak boleh. Suami istri siapapun dia. Mama papa nyanda ada yang sama tinggi dengan Tuhan. Tidak bisa. Dia harus menjadi pertama dan terutama. Itu Yesus yang bilang. Jadi kalau ada pendeta lain, dia mau menjelaskan lain, harusnya kau bilang. Kalau berani, pendeta coba stop jadi penyesat. Alkitab bilang apa kok engkau bilang lain? Yang kan cuma doi, dodol, apalagi cuma ya Tuhan bayangkan. Baku dapat dengan tamang, baku dapat dengan ketua partai. Dorang ketua mau kasih uang duduk sana uang mati. Kasihan, coba kok saudara kau nyandak betul. Toh dia cuma kasih uang duduk, uang mati dia nggak mau kasih. Emangnya engkau tahu? Yakin ya nak mau mati? Coba saudara, toh mau berapa kali ulang? Saya ulang itu cerita, bayangkan
Itu bukan cerita baru karang. Itu cerita sungguh-sungguh kejadian. Bapak Gembala siap mundur dari pelayanan, suruh DP istri yang ganti dari dia mau bacalek. Itu di Bitung saudara, jelas dan nyata. Itu turun ini orang Bitung, jadi cuma begitu, tahu sekali. Kok dia untung, kan apa? Untung dia jadi katukan butul. Tuhan so berkati pak dia, untung katuk dia. Ya, besok pelantikan, malam ini dia baron semua DP Tamang Pandeta. Sambil pokoknya semore sekali akhirnya perjuangan selesai besok dilantik baron semua. Kong besok saudara pelantikan belum mulai masih pagi-pagi pokoknya kayaknya pagi-pagi mungkin sekitar jam 6 begitu saudara. Jadi dia kalau tidak salah soalnya tidak bangun, so mati. Kakak saya ini dompet Tamang akrab, jadi hadir waktu itu dia langsung isi, jadi sampai gugup Dahlia. Ini bayangkan di Tamang ini yang kalamaring baputar satu Bitung, proklamasikan kemenangannya. Dia ingin tahu besok soalnya Riki mandi so mati. Kesian. Belum Riki masuk gedung dewan so mati. Saudara duka siang kok mau apa tuh orang ini? Orang banyak enggak semua toh? Enggak semua. Tulah yang keluar dari kekristenan bahkan. Bukan cuma keluar dari pelayanan, kasih tinggal Pak Tuhan, belum mati sampai sekarang. Toh? Yang nak main-main itu bukan cuma jemaat, dia bukan cuma jemaat biasa, pandeta, STH. Belum mati, jago jadi kristologi, padahal biologi Maria salah-salah. Orang itu bilang dia kan tuh paling tahu, Bayangkan. Maria kakak adik yang Musa. Cari di mana Maria kakak adik yang Musa? Yang kakak adik yang Musa tuh Miriam, bukan Maria. Maria ibu Yesus. Bayangkan. Itu baku beda generasi, ribuan tahun jaraknya. Aduh, kok mau bilang ini Alkitab palsu? Aduh, engkau udah belajar di mana? Siang kali saudara ini juga nyanda rencana ini bicara begini. Dan kali orang Kristen tak iko-iko. So itu saudara. Baca buku apa? Sekarang ini, kok engkau rasa engkau jago sekali? So baca belum Injil Matius? Seberapa kali baca? Baca sambil tidur? Atau baca dengan perhatian? Angkat. Teto akang 1-2 pasal ya. Nggak taruh kira juga. Mar dia rasa dia paling tahu sudah. Lele pendeta dia lebih tahu pokoknya. Kan yang so itu kiapat orang ini. Saudara jangan pandang enteng. Setan itu tahu firman Tuhan. Bayangkan waktu berdebat dengan Yesus. Yesus mau dicobai. Saudara tahu enggak? Setan pakai ayat. Kalau saudara ingin tahu ayat, kau mau jadi apa? Jadi mayat. Itu karena ingin tahu ayat jadi mayat. Setan bikin bermain akang. Aduh, iyo koten. Aduh, kita kotek baru tahu. Nah itu loh. Ya. Selalu saya bilang, kalau sampai ada orang yang meninggalkan Kristen, meninggalkan Alkitab, meninggalkan Tuhan Yesus, cuma satu. Dia tidak meninggalkan Yesus sebenarnya. Kayak apa? Dia belum tahu siapa itu Yesus. Dia belum pernah jadi Kristen. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, saya percaya. Ya.
langsung tak iko-iko. Iya kan saudara? Toh, ini tahu ini kok siapa yang dapat bilang begitu? Cuma ini ada yang Mbak Uni sana. Atau mungkin dia belum Mbak Uni sekarang, nanti besok itu dia Mbak Uni. Toh? Siang ya. Yang kakak adik yang Musa dan Harun, Miriam. Bukan Mariam. Miriam. Oh, bagus tulis Jo. Oh. Ini bukan Alkitab ya saudara. Bukan Alkitab. Ada buku yang sok-sokan. Sebenarnya terjemahan lama Mariam. Itu Maria, itu Mariam. Oh, tulisan begini ya. Saya lupa. Ini dorang kasih baku par dengan Musa dan Harun. Oh Tuhan tolong. Kalau Maria ibu Yesus, ini DP jarak ribuan tahun. Dan ini Musa dan Harun. Pusing. Ya. Kalau 4 orang, ini bukan Mariam, tapi Miriam. Ini beda dengan Mariam. Maria ibu Yesus, oh Tuhan. Tahu di ini antara langit dan bumi. Lalu mau bilang, ini Injil ini kesian Alkitab so palsu. Pokoknya itu baru salah satu saudara. Tuh, baru salah satu tuh biologi. Marom bilang itu kata kristologi. Entah udah belajar dari mana. Tuh. Waktu saya bilang begini, itu kan perjanjian baru. Coba baca perjanjian lama. Ya Tuhan, engkau nih tahu tuh perjanjian lama dan perjanjian baru mau pakai tempo apa? Orang nih tahu. Dorang pikirnya tuh orang yang bodoh. Aduh, kasihan Tuhan. Tuh orang kok tuh Kristen, gue tuh mau ajar. Makanya saya kadang-kadang kalau ada sampai ada yang bertanya begitu, saya langsung bilang, kalau memang engkau betul-betul mau cari tahu, dengar je tapi khotbah. Karena untuk menjelaskan kepada Anda, ini boleh cuma bilang iya dan tidak. Itu bukan jawaban. Kalau memang sungguh-sungguh serius mau cari tahu, dengar jo. Tuh khotbah. Saya sering bilang, sadiki jo tuh jawaban yang kau tanya ini ya, jawaban terhadap pertanyaanmu ini banyak sekali. Haleluya. Mari. Boleh? Jangan pilih. Di antara daripada akhirnya begini-begini. Puji Tuhan. Saudara, ini mesti bilang dulu supaya saudara jangan tak tinggal. Sayang loh saudara. Ya, tadi hadirat Tuhan waktu orang menyanyi tadi luar biasa. Puji-pujian adalah saat orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lain kali saudara, sampai orang yang tidak dapat rasa apa-apa waktu khotbah, apa? Karena saudaranya tidak ikut puji-pujian. Tuh, nyandak selalu begitu, ya, tapi sering begitu, ya. Jadi ini harusnya saudara pelajari ya. Ini gejala, apalagi, ya. Ini misalnya terjadi pada saya. Dan saya lihat itu terjadi kepada anda ini. Syukuran karena kita kasihan ya masih yang sayang Tuhan. Nah usah kita yang bilang. Cukup jo ini khotbah so kuat. Nya usah cumu DP nama. Sudah tahu
Tuh, gejala bahwa kau sedang sakit rohani, saudaranya tidak sungguh-sungguh ibadah satu. Saudaranya tidak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Ya. Gejala kedua, karena saudara bosan, akhirnya saudara mengantuk. Kenapa? Ini padahal saat kau makan, toh. Bayangkan kalau ini saat kau makan, lalu kau tidak bisa makan. Padahal ini makanan. Ini makanan, saudara. Ya. Saat sebenarnya Tuhan sedang menyuapimu makanan. Nah, bayangkan kalau makanan ini saudara tidak bisa nikmati. Tuh, saya bilang ke saudara berulang kali. Tuh, menurut saya ini Pendeta Rona. Tuh, kegiatan yang paling membosankan adalah beribadah. Tuh, betul. Paling membosankan menurut daging kita. Jadi kalau saudara meninggalkan identitasmu sebagai manusia baru, manusia roh. Ya ampunnya, tidak ada yang lebih membosankan selain beribadah. Tidak ada. Tapi kalau saudara dilahirkan kembali, cara pikirmu berubah. Oh Tuhan, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada membicarakan Dia. Tidak ada lagu yang lebih mengesankan selain ketika kau menyanyikan lagu pujianmu kepada Tuhan. Ini waktu saudara sehat-sehat rohanimu. Jadi sebenarnya masing-masing orang boleh dapat tahu. Cek sendiri. Ya, berarti kita sakit. Tak kira kita sehat walafiat karena rajin fitness. Coba. Tuh, jadi sekali lagi dapat lihat di situ. Kalau saudara lebih cepat bosan, mau dapat ingat, ya semua ibadah lekomang. Tuh. Saudara mesti tahu, ya sebenarnya apalagi kita saudara. So kita ini tuh dari tadi nggak ada perasa kalau ini kita hari jadi. Yang tidak percaya betul ini. Betul 1 juta kali. Betul. Lama saya abaikan soal itu. Bukan kita ingin tahu tapi tanggal lahir. Ini kan sudah lewat 1 hari, harusnya kalamaring. Lama saya sampai Tuhan bukan main dang. Tapi ini karena ini ajang kita berjumpa dengan Tuhan. Oh, oke lah manjodang kita perjadi. Mau ikut TPA tidak usah. Oh, saya tahu di sini ya. Misalnya kalau ulang tahun saya kena hari Rabu. Kan pas hari ibadah. Ikut langsung bikin hari Selasa tuh ibadah. Supaya doang usah bikin tuh hari jadi. Tanya Pak Jemaat. So, itu dorong so pasti Pak kita. Bayangkan ini orang mau bikin dia jadi nih mau kasih. Iya no, angko biar jadi kan tadi mau baking. Jadi ya, so itu enggak usah baking tapi hari jadi. Bagus tarik tuh. Daripada orang lain hari jadi, ini pas-pas pendeta semua datang. Kasih amplop. Nah, isi akang nih amplop, ucapan syukur. Tuh, mana tarik? Yang kan tuh tempo apa ini? Ya, ada orang pejemaat datang di sini. Pendeta, kita boleh pinjang doi. Maksudnya? Iya. Aduh pendeta saya mau bilang Jo. Apa? Ini hari ketuk kok tapi hari jadi. Duduk Jo masih ini mau doakan. Iya sudah didoakan. Pendeta aduh sadikile dorang semua datang pendeta. Kok? Iyo. Biasa dang pendeta. Kita mau minta mau isi deng apa tuh sampul. Ya bayangkan for DP pendeta pinjang pak pendeta lain. Bagaimana ini? Oh saudara, saya waktu itu karena so lumayan akrab dengan orang ini, saya langsung terus terang. Saya bilang coba, coba pikir sehat. Tuh bayangkan ngana ini. Tuh karena mau pinjam pak kita, bukan angko pendeta tuh ngana bilang. Tuh, karena mau pinjam itu doi, mau kasih pak angko pendeta.
Kenapa nggak nanya pinjang jo dia, kong kasih pada dia. Pendeta, nah uang sampul hari ini ditanya ndak ada, pinjang dulu pendeta pedoi. Nah, kok isi? Napa for pendeta? Toh? Nah itu saudara, saya cuma bicara dan abis itu kita kasih doi. Yo. Kong dia pulang dari dia mau bikin akang teh dan cookies for DP pendeta. Kong isi di sampul. Ya, bagus ini kalau DP pendeta dengar. Oh, itu pasti harus tahu. Oh, itu tuh pendeta pemaus. Iyo, itu. Iyo, saudara. Oh. Nah, kan bagus. Tuh, di sini sudah diajar. Tuh, kecuali kalau saudara mau baking angkop hari jadi ajang penginjilan. Baking undang ke satu sulut. Tuh. Karena tulis di baliho bila perlu. Tuh. Mar kalau cuma for senang-senang, stop jo, kong berhenti. Tuh. Kalau baru 20, konta naik 1 kan 21, 25, 26, ini 59. Ya enggak usah baking, supaya tetap 58. Gitu. Sampai 3 tahun lagi, lain 60 kita tetap 58. Kenapa? Ya enggak baking. Tetap 58. Kok saudara tuh? Jadi bilang, itu maksudnya begini saudara. Untuk apa ya? Jadi tadi saudara lihat tuh. Boleh beli baju baru. For apa? Tuh, bagus sekali. Kita pakai baju tua. Tuh, ini yang jabat Uni live, dia ikut tahu kan ini baju ini berjuta-juta kali digunakan. Ongke apa? Tuh, justru angko. Tuh, kalau kurang itu tuh nggak pikir-pikir masuk neraka tahu, masuk neraka. Bukan Tuhan yang jadi utama, orang itu utama. Tadi malam saudara, dua orang udah bikin kejutan. Aduh, dong dapa apa mama ya, saudara. Ini, Bro Tommy bilang, ih, ya so rusak ini lampu. Tapi kan ini baru menyala tadi. Masa nih kok so rusak tuh lampu? Dia buka tuh pintu, culi ya, so rusak tuh lampu. Tuhan, dia bilang, oh Tuhan bagaimana lah itu dia. No kan bicara tadi yang Bu selfie. Oh iya, iya. Tuh, tadi malam kita karena so lelah sekali, dapat rasa mau tidur tuh. Kan Tuhan tuh hebat sekali tuh. Tadi ini dapat rasa kita ini semua COVID. Tuh, ini apa? Ini ingus saudara dong yang luar biasa sampai badara. Iya tadi malam saya mimisan. Oh, itu apa so merah? Oh, sekarang kan so baik. Coba. Kira Tuhan no yang ada ajaib. Pokoknya pada minum apa? Nih hari 2 kali mandi. Tadi so mandi air dingin. Ini malang ini. Kok so mati? Kenapa so berhenti DP ingus? Saudara tahu DP obat apa? Minum ACE. Cepat baik itu. Tadi terdapat air dingin ini Jo. Supaya kita pakai nggak kepanasan. Tuhan itu sangat ajaib. Lebih dari melampaui yang kita bisa pikir. Belajar untuk taruh di dalam hati. Taruh setting pikiranmu. Saudara tuh. Apa yang orang lain itu jadi ajang dia. Apa kote. Tuh. Pesta pora. Atau orang enggak. Itu bukan. Itu tidak tepat. Gitu saudara. Torang nyak batamang deng Herodes. Jadi torang baku lain pikiran deng Herodes. Silakan Herodes pesta pora. Ya, Herona nya ndak. Kan Herodes, ini Herona. Ndak ada ya. Enak aja Herodes. Toh, kayak apa mau ikut Pak Herodes? Toh, Herodes bapesta ulang tahun. Cuma itu kok tuh Alkitab udah tulis. Oh lihat perjanjian baru khususnya.
Dibikin ulang tahun sama Herodes. Saudara apa? Kelompok Herodes. Tuh, jadi orang tadi malam, orang sepasang tuh lilin saudara. Tuh, cuma taruh di satu lembar roti. Anak-anak orang lem di piring. Oke ikut ya. Jadi saya keluar, apa tuh lampu? Happy birthday to you. Ya, saya langsung happy birthday to you. Ya, supaya kata dua orang senang. Iyo jo. Coba saudara, toh. Tapi yang jelas taruh yang ini di dalam hati. Toh. Nyanda bikin hari jadi bukan mau masuk neraka, bukan. Marjang sampai dan saudara, itu jadi ajang saudara justru lupa pada Tuhan. Lupa untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba taruh ini di hati Tuhan. Coba tarik saudara ini, so badiang kong renungkan apa kotek Tuhan pemau pak kita. Toh, saya ingat saya benar-benar berubah cara pandang saya terhadap ulang tahun justru dulu waktu saya ada di Bandung saudara. Kong kita lihat tapi tamang pengerja, orang satu tanpa praktek, ya. DP hari jadi, kong bapak dan ibu gembala tanya pada dia tuh, kalau mau baking apa? Dia bilang enggak usah om tante, ya, karena dia juga anak gembala. Dia bilang kita papa ajar pak kita, orang kalau ulang tahun puasa. Oh, ya. Jadi om dan tante gembala, oh ya. Iya tante, jadi enggak usah bikin apa-apa dari kita sudah dilatih. Jadi ini hari kita hari puasa, dia bilang. Jadi kita 2 hari puasa. Tuh, karena sudah tambah tuh ulang tahun, kalau maring dengan sekarang 2 hari jodang puasa. Kalau maring puasa sekarang lebih puasa. Ini sejak tahun itu saudara, jadi itu sekitar 92. Sejak tahun 92, ya saya melatih diri. Ulang tahun puasa. Saatnya aku untuk merenungkan kembali perbuatan Allah dalam hidupku. Oh, tak terkatakan. Dan puji Tuhan saudara, ini yang kita tularkan pak anak-anak. Jadi dorang sendiri tahu. Kalau dorang hari ulang tahun itu dia nama hari puasa. Iya. Ayo dorang. Itu hari puasa. Jadi kalau mau makan nanti malam. Cerita betul kok. Bukannya ada doi mau baking. Iya saudara. Ya. Yang sampai akhirnya saudara melabak utang. Cuma gara-gara mau baking itu sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Sudah enggak saudara renungkan kasih Tuhan. So apa tuh kita ada baking yang menyenangkan hati Tuhan? Sungguhkah aku sedang menyukakan hati Tuhan? Atau apa? Ada lagi lagu saudara yang ini sudah tahu nih berapa hari ini. Saya tiba-tiba kita taruh kira ini lagu ini. Tuh, bayangkan saudara. Dia bilang begini ini lagu. Apa? Kau belum hidup. Bagaimana kata-kata itu? I would die for you. Oh? Mana ini? You never know why you're alive until you know what you would die for. Ya. Jadi orang belum tahu untuk apa? Ya. Kita belum pernah tahu mengapa kita hidup. Sampai kita tahu untuk siapa aku mati. Tuh. Ulang. Kau tidak pernah tahu mengapa kau hidup. Sampai kau tahu untuk siapa engkau mati.
Orang itu jago sekali tuh. Kayak betul. Ya. Wah, saya ini berapa hari sampai tadi saudara, ini lagu. Kita sudah nak menyanyi tadi ya. Cuma kasih biar lagu ini menyanyi dan saya berlutut. Tuhan, tolong hamba-Mu. Ingatkanku, untuk siapa aku mati? Karena itu langkah terakhir tuh. Untuk siapa kau mati? Nah, orang mau mati untuk siapa? Ditentukan oleh orang hidup untuk siapa? Sebenarnya kau belum tahu, bahkan kau belum pernah hidup sampai kau tahu ya, Yesus itu adalah kehidupanmu. Kau kapan saudara akan renungkan dia? Kapan? Oh. Ini kan makin hari saudara, karena internet sudah di mana-mana tuh, medsos mendunia, ya. Ini gerakan ulang tahun, ini luar biasa saudara. Dulu juga enggak seperti ini ulang tahun. Tuh. Dulu saya masih ingat saudara, padahal ini anak-anak kecil ini dulu ya. Lana yang Veta dulu waktu dorang masih kecil, ya. Karena orang kasih tunjung, ya. Jadi dorang kalau dorang ulang tahun, dorang kage, dorang buka mata, so ada mama deng papa pesurat for dorang dengan hadiah. Dan saudara waktu mereka mulai so tahu batulis, tiba-tiba orang tak kage saudara, karena jam sekian, saya lupa waktu itu, sekitar mungkin jam 5, ini anak-anak masih kecil itu kelas berapa itu dek pertama kali? Iya no SD mama tahu. Sekitar itu saudara, bayangkan dorang sobat tulis surat kotek dari tadi malam, dorang mau taruh di kamar, jadi dorang ukur kira-kira mama dan papa masih tidur. Kong dorang mau kasih masuk itu surat, dan dorangnya ndak pernah minta doi mau beli for orang hadiah. Ndak, itu dorang bikin dari apa saja yang dorang temukan. Tuh ada barang rusak apa begitu, kancing atau kain atau apa saudara, ya. Itu dorang bentuk jadi sesuatu mau kasih hadiah for mama dan papa kalau ulang tahun. Iya saudara. Dan wah, saya kadang ini justru membuat mereka sangat kreatif. Ya, dulu saudara sekian tahun orang aja kumpul dorang hadiah. Karena bagi saya ini hebat sekali. Orang masalahnya selama ini juga justru cuma aja tulis kartu. Ya, saya belikan kartu kong tulis akang saudara ya. Lain kali tulis kalimat-kalimat ayat ya. Itu sampai adek ini waktu dia mulai batulis saudara ya. Dia kayaknya mengerti dulu. Saya ingat dia masih kelas 1 atau kelas berapa saudara ya. DP kakak tulis kartu ulang tahun dan dia lagi. Jadi pada dia kan dia pikir kalau 7 itu angka paling baik. Jadi dia tulis semua. Matius 7 ayat 7. Markus 7 ayat 7. Wahyu 7 ayat 7. Semua pokoknya 7. Tuh. Tapi maksudnya ini dorang kreativitas saudara ya. Dulu sampai ada yang tanya, ada bikin bagaimana sampai dorang bikin? Ada bikin bagaimana? Dorang gak pernah suruh. Cuma karena dorang lihat tiap kali dorang tabangun dorang ulang tahun, so ada kartu untuk mereka. Karena nak beli macam-macam saudara. Ya. Kartu orang so tulis-tulis, so gambar-gambar akang, baking berwarna, pakai spidol, udah kasih itu saudara, ya. Dan itu so cukup untuk menunjukkan pada orang, mama dan papa sayang pangoni, ya. Dan dorang mulai berkarya sendiri. Lama-lama setelah dorang mulai besar, dorang tahu, oh mama dan papa, dorang kalau ulang tahun puasa. Tuh, siapa mau iko, tuh, nyak suruh, tuh, siapa tahu kan, aduh, besok mau puasa, ulang tahun, so, nyandak Marta suka puasa, aduh, itu dulu, nyandak usah tunggu ulang tahun, tuh, kita semua puasa, tuh, yang dulu sekarang udah sebentar mau makan, tuh, nanti juga habis makan kok angko puasa nih,
Coba belajar taruh di dalam hati saudara. Tidak ada. Bayangkan, jangankan lebih bagus dari Tuhan. Sama nilainya dengan Tuhan. Tidak pernah ada. Tuh. Suami, istri, orang tua, anak-anak tidak boleh sama tinggi dengan Tuhan. Ini boleh. Apa itu ini boleh? Nyawamu tidak boleh sama nilainya dengan mendapatkan Tuhan. Coba. Kalau nyanda, saudaranya tidak pernah bisa terima pernyataan Alkitab Filipi 1 ayat 21. Sebenarnya saudara dari tadi ya. Saya waktu tadi juga saya dengar khotbah ada beberapa. Tuh, saya dari tadi saudara mau bikin status sebenarnya. Kita mau tulis, pertama kita pikir mau tulis aku telah mengakhiri pertandingan iman. Itu kan cuma for orang mati tuh. Dorang nih tahu Paulus dah tulis waktu dia hidup. Bukan waktu dia mati, dia tulis itu. Ini 2 Timotius 4 ayat 7. Iya, Paulus dah kirim pernyataan ini Pak Timotius. Paulus mau mati belum? Masih batulis. Kalau sekarang ini ayat orang mati nih. Karena orang salah mengerti itu hidup dan mati, saudara. Salah mengerti. Dengan mengerti hal ini, saudara akan tahu alasannya mengapa orang yang baru sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dorang rela besok mati. Tuh, kalau orang kan, bagaimana? Baru habis baptis, semua siap mati. Ya ampun, kau kalah dengan orang yang baru saja jadi Kristen. Ya, di daerah tertentu siap jadi Kristen, siap jumpa Yesus besok. Karena biasanya besok dong sudah dapat tahu. Kalau angkos jadi Kristen tuh siap dong gorok tuh kepala. Kalau orang kan, nanti Tuhan akan lindungi dengan malaikat berpasukan. Kasihan betapa dong. So itu orang jadi Kristen sangat manja. Boro-boro mau pikul salib. Padahal waktu saudara tidak pernah pikul salib. Harusnya kau sendiri sekarang ini pertanyakan dirimu. Sungguhkah kau Kristen? Sungguhkah kau pengikut Yesus? Masalahnya itu syaratnya. Kau mau pikul salib tempo apa? Bayangkan, 30 tahun jadi Kristen, tidak pernah pikul salib. Ini mau sekali pikul salib. Malah dia tengking tuh salib. Gimana ini? Coba. Salib dia tengking. Gimana ini? Itu syarat mengikut Yesus. Kalau salib kau tengking, sampai sekarang berarti kau bukan murid Yesus. Kau senang sekali. Nanti kalau mati, Tuhan menyambutmu di sorga. Coba kau saudara, ini kalimat-kalimat yang menyesatkan. Kalimat-kalimat Kristen. Tapi ini menyesatkan. Kenapa? Ini hidupnya tidak benar. Tapi Tuhan menyambutmu di sorga. Siapa yang ajar? Orang yang tidak pernah akan mengerti soal ini. Lihat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang tidak pernah bertanding. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Nggak, ada juga dia pelihara ayam. Pelihara bleki. Bukan memelihara iman. Kayak banyak datang, bleki kasih yang udah sakit. Kasih. Tuh, nanti orang doa puasa supaya bleki cepat baik. Bagaimana ya? Mama dan papa sudah tahu mau makan apa, mari yang penting. Ya, yang ini bleki kasih yang makanan, kasih yang sunya ndak ada ya. Satu bungkus 250.000. Bagaimana? Kau ngangkop mama sudah tahu makan apa?
Kompor bleki jo. Oh, saudara. Iya. Ini kan pemahaman masa kini. Inilah manusia modern masa kini. Boro-boro mau ingat tuh siapa? Lalu pakai alasan, orang benar memperhatikan hewan peliharaannya. Makang gitu hewan peliharaan. Kalau sunya ndak ada mau kasih makang tuh, potong jo. Kau bikin rica-rica, tuh. Jangan sampai gara-gara mau kasih makang ke hewan peliharaan, kau untuk orang lain yang harusnya saudara boleh kasih makang, pakai alasan. Orang tuh bayangkan nih, kalau mau cari alasan ada saja alasannya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Anggap hewan diperhatikan, apalagi itu sesama manusia. Tuhan minta orang mengasihi sesama manusia seperti apa? Seperti diri sendiri. Oh kasihan. Kau perhatikan dia hidup hewan. Saudara mesti tahu, saudara potong tuh hewan kau makannya nak masuk neraka. Mari itulah Lazarus yang ada di muka pintu. Yang kau tidak peduli, gara-gara itu orang kaya Tuhan bilang lempar di neraka. Bagaimana? Coba ada catatan orang kaya pencuri doi? Ya enggak ada. Orang kaya cuma karena nak perhatikan Lazarus saja. Dia ingin tahu tuh Lazarus Tuhan datang di situ. Ini Yesus bercerita. Ini kan Yesus bercerita. Lukas 16 ini. Seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Orang kaya itu tiap hari jadi. Banyak kan tuh dia peduli. Jadi kalau berani di hari jadi, dia hari-hari. Hari-hari banyak sekali DP doi. Kong Lazarus apa suruh kan dia jadi orang miskin. Toh kan nggak ada salah. Orang kaya itu berpakaian jubah ungu, kain halus. Toh kong tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Banyak kan tuh DP doi. Saudara, saya pikir-pikir, toh bayangkan ini tadi, saya pikir Tuhan, ini kan bagusnya ini khotbah apa? Bayangkan, kong Yesus bikin DP kesimpulan terakhir bagaimana? Waktu Lazarus juga mati bagaimana? Ayat berapa itu? Kemudian matilah orang miskin itu. Orang miskin katu jadi dia lebih dulu mati. Karena kan orang miskin tuh nyandak bayar BPJS. Tuh. Dorang nyandak kasih BLT. Tuh. Dong kasih beras mar kok nggak DP setengah. Kok nggak deng kutu beras. Lebih banyak dari DP beras. Tuh, jadi akhirnya tuh orang kaya ke belakang mati. Mar tuh orang miskin so luka-luka dia. Tuh. Nyamuk tera di sebelah, kaki 1000 gigi di sebelah. Tuh. Belum so nyandak ada sabong, nyandak pernah pakai sampo. Tuhan. Tuh, kong tuh orang kaya. Semua dia pakai. Dia lupa napa tuh Lazarus. Tuhan ada kasih singgah di pangkope pintu. Coba kok saudara. Saya setiap kali sampai di sana ini pikiran. Oh Tuhan jangan sampai. Tuh, jangan sampai kita lenin tahu diri. Iyo saudara. Ternyata ini bagian orang itu begitu sulit.
untuk bisa mengasihi sesama seperti kau bisa mengasihi diri sendiri. Begitu saudara. Jadi waktu saya bicara seperti ini kepada saudara, ini bukan berarti kita nyandak kasih taruh ini pakai tapi diri ya. Seandainya bisa cerita kepada saudara sampai DP titik koma, saudara akan begini. Oh Tuhan, begitu ketika saya, iyo, kenapa? Karena saya tahu ini yang saya cerita ke saudara. Tahu ini yang saya ajar. Jadi bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kira-kira kita bisa praktekkan apa yang saudara tahu? Ini Tuhan yang minta. Coba saudara. Oh. So itulah kita supaya semua seragam, tidak ada yang kita posting. Oh, ini semua orang lain tidak ada yang diposting. Biar juga tidak ada. Anggap juga orang so mati. Ada sih saudara lihat. Tidak ada tuh. Tidak ada. Cuma orang-orang kasih selamat. Tapi kira biar juga. Yang tidak bilang. Tuh, cuma FB bilang pada orang. Tuh, maksudnya tidak pernah tulis. Aduh hari ini aku bersyukur. Bilang juga kalau aku mau suka orang lain. Tahu dong, mungkin kita terlalu keras soal ini. Karena saya sekali lagi, saya begitu takut. Ya, ini masalahnya, orang ini mau mencapai Tuhan pe ukuran. Kalau saudara cuma mau capai sesuai ukuran, apa kuat orang sama-sama orang? Orang mau menjadi seperti yang Tuhan mau masalahnya. Dia pe standar itu. Cintai dia lebih daripada apapun. Cintai dia bahkan lebih dari kau mencintai nyawamu. Jadinya tidak ada alasan. Kita ada sakit, ya ampun. So bilang akang saya ini kalau mau pakai alasan itu saudara. Kita nih malam semua pakai surat keterangan dokter. Yang tidak hadir. Oh. Lebih soalnya kalau ada darah atau ingus, langsung periksa. Kaki ini bukan COVID ini, kopat. Bukan itu COVID le. Tuh, apa? Saudara aku mang ini. Kalau orang lain kan, kaki sakit apa? Langsung Google. Udah berapa lama le Google ya ada ya dia mau tulis. Tuh, semua tapela angko pe idong. Tuh idong le cuma perampak. Kontapela ya Tuhan, apalagi DP sisa. Kamu takut ya orang. Sekali lagi saudara ya, saya ini saya bilang akan kalau berani kita berperiksa dokter sudah selama di kolom 20 sana. Saudara so lupa le pasti. Pura-pura le. Saya bilang, selama baru 2 bulan sudah pernah sama 20 tahun. So mati so lama konten. Coba saudara itu kan begitu toh. Ya, mula-mula semua masih dapat ingat, awas itu. Itu baru 1 minggu dia sudah dapat ingat, tahu so lupa. Ya. Begitu. Tuh. Jadi yang saudara waktu hidup saudara perhatikan dia. Lebih dari kau memperhatikan Tuhan. Kau tidak pernah tahu. Orang ini sampai orang mati, Tuhan dah tunggu. Saudara sampai mati tahu enggak? Kan waktu nyawa kita berhenti, roh keluar meninggalkan tubuh. Waktu roh keluar meninggalkan tubuh, roh kita berjumpa dengan Allah yang adalah roh. Udah. Jadi sebenarnya makanya saya bilang ke saudara, betul sekali itu Tuhan bilang. Orang yang percaya kepadanya, yang hidup di dalam dia,
Yang hidup di dalam kebenarannya, nyak pernah mati. Saudara kan nyak pernah percaya. Nyak pernah mati, percayalah. Yang lihat orang mati itu siapa? Orang pe keluarga. Orang sendirinya nyak pernah mati. Loh, orang ini suka luar. Yang tertinggal kan mayat, orang pe tubuh. Kita yang sesungguhnya suka luar. Jadi saya dan saudara nggak pernah mati. Nah bilang akang nggak percaya. Yang bilang ya, kenapa dia so mati siapa? Keluarga. Orang-orang yang berpikir dia masih hidup, dia yang lihat orang so mati. Dia ingin tahu tuh orang mati, nggak pernah mati. Yang bilang Yesus ya, ini bukan kesimpulan saya ya. Tuh, Yohanes 11 ayat 26. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marlah seharusnya mati. Cuma DP tubuh. Kan. Ada lagi satu dek yang lebih tepat. Jawab Yesus. Ada lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan mati walaupun ia sudah hidup. Ada lagi satu. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Kan ada lagi. Ya. Yang perkataannya itu ada di dalam kita. Ya. Maka kau tidak akan. Ya, Yohanes 8 itu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu sampai marah. Oh, kau kerasukan setan. Semua so mati. Ya, dengan siapa kau menyamakan dirimu? Karena dia bilang yang percaya kepada aku tidak akan mati. Yang bilang Yesus ya. Saya cuma mengutip perkataannya ya. Semoga benar-benar kita orang bicara paham, cara pandang terhadap kebenaran ini benar-benar diluruskan. Sehingga saudaranya tidak cuma menyebut diri Kristen. Kau sungguh-sungguh Kristen. Kau sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan dalam hidup. Mana dek, saudara apa? Yohanes 8 itu percakapan dengan apa? Orang-orang Yahudi itu. Itu saudara ya. Jadi bayangkan ini. Seperti itu ya. Ini cara pandang Alkitab, cara pandang Tuhan ya. Sang pencipta hidup ini, itu cara pandangnya terhadap hidup dan mati. Nih, jadi orang yang hidup di dalam dia, ya Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam dia. Mati, ya orang lain takut, iya ngoni jo. Orang yang tidak takut karena orang yang tidak pernah mati. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lihat ayat 52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Lihat, ini kan cara pandang manusia. Pada umumnya, jangan bilang cuma orang Yahudi yang menolak Yesus. Ini orang Kristen masa kini, cara paham persis dorang. Hati-hati saudara. Karena Yesus ya, dia pemilik hidup. Dan dia kata-kata tadi, kau tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Mereka bilang, kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Jadi kalau ada orang, sudah lalu kok ini pendeta ini dia. Kalau bicara yang bilang Yesus, Jadi kalau terserah saudara ini mau sepaham dengan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, kepada perkataan Tuhan, atau saudara lebih cenderung lebih setuju kepada pernyataan orang-orang Yahudi waktu itu menolak untuk percaya Yesus. Di atas sebenarnya kalau saudara baca pasal 8, ini orang-orang Yahudi ini tadinya adalah orang-orang dorang ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Dorang percaya Yesus katanya. Ya. Dorang percaya sampai kapan? Sampai dorang tersinggung. Waktu dorang so tersinggung, yang tidak cocok dengan pemahaman dengan Yesus pemahaman,
dorang langsung bilang Yesus kerasukan setan. Jadi jangan bilang kau Kristen ya. Cek dulu. Mungkin kau Kristen karena belum tersinggung. Hati-hati untuk tersinggung terhadap kebenaran. Tersinggung ya terhadap perkataan Yesus, pemilik hidupmu, pemilik hidup saya. Kalau saudara tersinggung kita debeking apas toh, iyo. Mari kalau saudara tersinggung terhadap khotbah yang disampaikan, sementara ini adalah kebenaran, periksa hatimu saudara. Kau tersinggung kepada Yesus, pemilik kebenaran itu. Kong siapa yang mau tolong bangko? Siapa? Lihat, kami tahu engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati. Demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Lihat, ini tuh orang mau bilang Tuhan Yesus bukan Allah. Kong Yesus apa dong? Engkau jatuh Allah. Ya angkat saudara. Ini mau baca. Duh saya bikin. Oh Tuhan, sadiki jo itu ayat yang sangat menjelaskan Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah. Nah bayangkan kalau orang Kristen, teolog Kristen bisa bilang kalau Yesus bukan Allah. Engkau pe otak ada di mana? Ada baca Alkitab mana? So itu, ini kok tuh Alkitab mau baca buku lain. Jangan sok jago saudara. Yang saudara berpikir masih ada buku yang lebih hebat daripada buku Alkitab. Aduh, akhirnya kau tidak tahu. Buku-buku itu merusak imanmu. Merusak penghormatanmu kepada Tuhan. Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Coba. Ini cara Yesus bicara. Sekarang orang dengan istilah ini, istilah itu. Sampai akhirnya justru menyalahi cara pikir Alkitab. Saudara tahu? Sekali lagi. Kalau bilang Yesus dan perkataannya itu yang membuat orang ini hidup dan hidup selama-lamanya. Belajar percaya kasihan. So itu tidak semudah saudara baca-baca kok sudah. Iya kita so hafal. Sudah. Kita so tahu ini dia. Sudah kita kalau ulangan 100 dapat 100. Tidak semudah itu. Sungguhkah kau benar-benar percaya terhadap apa yang Tuhan bilang? Saudara pulang di rumah nanti, saudara baca baik-baik Yohanes 5, Yohanes 8. Baca semua ulang-ulang. Ya, saudara akan terkejut. Itu Tuhan Tuhan. Itulah Yesus. Ya. Jadi waktu dia bilang, semua DP cerita, itulah kebenaran. Toh, yang tidak pernah ada kebenaran di tempat lain. Sekalipun orang bilang inilah kebenaran, tidak ada. Yesus adalah kebenaran. Nah gitu ya. Biarlah perkataannya justru membatalkan pernyataan-pernyataan yang tidak cocok dengan apa yang dia bilang. Begitu saudara. Jangan sampai justru pernyataan di luar Alkitab membatalkan Alkitab di hatimu. Kasihi sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Baca Matius 22. Itu yang terakhir. Matius 22 deh. Coba dari ayat 3
5? 35 ya? 3 berapa? Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus. Dia tidak bilang hukum pertama, yang pertama, yang kedua atau yang keempat, enggak. Langsung dia bilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Cuma 2 Yesus bilang. Cuma 2. Nutu cuma 2 ini. Cocek. Saudara so baking berapa? Cuma 2 toh? So baking berapa? Cuma 2. Angko ada baking berapa? Aduh siang. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari itu. Sekali lagi cocek. Jangan sampai cuma gara-gara hari jadi kong sokalan nih Tuhan hukum. Maksudnya renungkan untuk sendiri toh. Ada baking apa engkau pedoi? Baking apa? Baking apa engkau hidup? Ya kan saudara. Nih ulang tahun ini memang saudara. Saya kadang-kadang sampai pikir Tuhan bukan main dong. Orang sampai lupa Pak Tuhan ya. Sampai lupa Pak Tuhan. Cuma gara-gara ulang tahun. Tuh, kenapa engkau datang ibadah dong? Kita apa? Ini kasihan nih orang ini kasihan kok kita kok rasa begitu sekali Pak dia DPR jadi nih sekarang. Pusing dia. Saudara Trekno pikir-pikirnya sendiri Tuhan jangan sampai Tuhan jangan sampai saudara. Sebenarnya saya kan kalau cuma bilang orang tua, soalnya enggak ada. Mama, papa, sama soalnya enggak ada toh. Kurang ada mami adik bungsu 1. Jadi sebenarnya saudara, saya setiap kali berpikir, kurang dia tuh sampai mama. Soalnya ada lagi yang lain. Toh, kau bayangkan saudara ini kesibukan ini tolong 2 hari jadi baku saya saudara. Dia tanggal 19, kita tanggal 20. Ini betul-betul. Karena dia ada di Amerika sana saudara, bingung oleh kita. So mau telepon Pak dia tanggal 19, masih tanggal 18 itu. Jadi waktu kita mau telepon tanggal 20, orang so sibuk. Bahkan kita so pusing. So pusing saudara waktu itu. Saya buka mau kira-kira mau tulis apa. Kasihan bukan main. Cuma dia tapi mama. Tak ingat masih bagian. Kenapa kita so pusing. Kau lepas. Kan mesti sesuaikan saudara. Jangan sampai kaget dia katuk semua tidur. Kan baku layang. 11 jam orang berbeda. Hampir 12. Gitu saudara. Dia so 78. Baru tadi saudara. Dia tadi telepon kasihan karena kita so tulis happy birthday Pak dia. Dia telepon, kita di kamar mandi. Ya kok bagaimana tuh telepon dan sementara kok dicas tadi. Jadi nyandak biasanya kita mandi kita bawa itu HP siapa tahu ada yang bertelepon. Tapi kali ini nyandak. Jadi kita bilang coba Milus bilang nanti sebentar nanti kita telepon sebentar. So lupa saudara. Waktu kita keluar itu kan sudah tengah malam. So tengah malam di sana.
Jadi mau telepon dia sudah nggak angka. Dia kata usah sono, no 78 tahun, kurang mau tunggu-tunggu tuh. Begitu sudah. Iya, mau tulis baik. Iya, jadi tahun 2 sampai sekarang belum baca cerita. Tuh, iyo. Saudara ya, siapa menurut saudara yang paling penting di hidup ini? Siapa? Ya, mungkin bagus juga bilang, ya, dia tahu, ya. Orang 2 belum baca cerita, tapi kita so bilang pak Tuhan, Tuhan cuma dia tapi orang tua. Tuhan tahu yang tepat untuk dia. Tahun 2 belum baca cerita, tapi saya sudah bilang tentangnya kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Itu taruh di dalam hati seperti itu saudara. Tuh, kata orang kan cookies lebih penting daripada doa tuh. Coba kalau tidak betul. Ini saudara, taruh ini di hati saudara. Kasihan Tuhan, tolong pak orang. Jangan biarkan orang pikir orang ini pengikut yang setia. Bahkan bilang orang ini kekasih. Kekasih siapa kekasih? Benarkah kau kekasihnya Tuhan? Kali lagi saudara, kalau Tuhan mengasihi orang, tidak usah diragukan. Mari orang mengasihi Tuhan, dipertanyakan selalu. Harusnya orang cek selalu, sungguhkah aku masih mengasihi Tuhan itu? Waktu kau lebih mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semua Tuhan kata-kata saudara lebih percaya. Lebih percaya itu daripada percaya orang dokter kata-kata. Lebih percaya dunia kata-kata. Lebih percaya orang sana orang sini. Kata-kata coba saudara, belajar ya. Oh Tuhan, kalau engkau yang bilang itu, aku lebih percaya itu. Tolong aku untuk semakin percaya kepadamu. Begitu saudara. Kadangkala, orang kan disebut terang dunia. Orang terang tuh. Kapan orang terang bercahaya? Kapan? Kapan bulan akan dapat lihat dia bercahaya? Kapan? Lain kali kan bulan so muncul siang-siang tuh. Pada tanggal tertentu bulan so muncul. Masih siang dia so muncul. Dapat lihat enggak bulan peterang? Nyanda. Kapan bulan peterang dapat lihat? Kalau so malam. Tunggu gelap dulu. Kau terang. Lain kali Tuhan mesti izinkan sekitarmu, situasi hidupmu menjadi gelap. Supaya nyata terang yang ada di dalammu. Jadi tidak usah protes. Kenapa kau jadi begini Tuhan? Oh iya, itu saatnya kau tunjukkan dan buktikan kepada semua orang. Sungguh terang Yesus ada di dalamku. Saatnya kau akan melihat terang itu bersinar. Itu. Taruh dalam di hati. Jadi ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Ternyata kote untuk membuat supaya orang ini sungguh-sungguh menjadi terang. Mari kalau semua saudara tengking. Tuh. Sampai ini sebenarnya saat yang Tuhan izinkan untuk kau bersinar. Saudara tidak bisa bersinar. Kenapa? Karena semua yang Tuhan bilang, semua engkau lawan. Semua dapat rasa ini tidak berpihak kepada kemanusiaan. Tuh. Masa lagi ini boleh sayang mama papa. Tuh. Salah-salah. Mama kasih yang baru sekarang datang. Bilang pak mama, kalau mama nih boleh ikut pak kita ibadah, no mama tunggu dulu dang di rumah nih, kita mau ibadah dulu. Begitu, belajar seperti itu. Apalagi cuma angko petamang. Kiapanya datang, aduh kok tepe tamang bayi baru datang, baru kok tamang bayi siapa kok lebih baik? Pak Angko, itu tamang bayi itu atau Tuhan sahabat sejati? Mana ini yang betul? Yang kan saudara tahu. Saya baru dikejutkan tadi sebenarnya, ya, dengan berita tadi Vitali cerita. Ya, itu kalau saudara sudah dengar karena ini kan berita viral saudara. Ya, itu dokter yang dibunuh, saudara tahu ya. Dokter yang dibunuh, tapi dorang mau mengarahkan
kematiannya itu dorang bilang dia bunuh diri. Untung keluarga waktu itu mati. Mau lihat DP kondisi mayat ini tidak bisa bunuh diri. Ini pasti dia dibunuh. Jadi dorang bapaksa untuk diotopsi. Ternyata betul hasil otopsi menunjukkan perempuan muda itu dokter, saudara bayangkan. Kerja di rumah sakit besar. Masih muda. Berapa? 31 tahun. Ya. Dia diperkosa rame-rame. Dan kemudian dibunuh. Sadis. Itu kejadiannya di rumah sakit. Berita itu. Itu kualitas manusia masa kini. Tamang baik? Kan tidak mungkin dia nyandak tamang baik di situ. Coba saudara. Lihat. Waktu seseorang, waktu manusia dikuasai oleh keinginannya, setan sekuasai. Saudara pikir dia mau berpikir saudara tamang baik? Ya ampun. Selama kau bisa dimanfaatkan itu saja. Dorang nih mau peduli. Ke belakang tuh orang batamang, ke belakang. Sekarang angko kita perlu diperkosa. Bayangkan saudara. Diduga yang perkosa pada dia sekitar 12 sampai 18 orang. Oh 18 sampai 20 orang. No cari jo sampai dia mati. Ini mau bilang gila saudara. Saya sampai begini, bayangkan. Kok manusia di mana? Bukan gelandangan. Bayangkan saudara, sampai rumah sakit. Tutupi kasus ini. Dorang ini mau kasih tunjuk sebenarnya. Kenapa? Karena berarti pihak rumah sakit terlibat. Kenapa kalian tidak betul ini? Kenapa orang gila so? Coba. Kok bisa ini tamang ada kerja sungguh-sungguh. Kok diperlakukan seperti ini? Kok tidak ada orang yang bela? Coba. Siapa soal kok tamang baik? Lihat. Yesus sahabat sejati. Waktu papa bisa perkosa anak. Hah? Siapa papamu? Siapa? Sudahkah kau memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan? Toh, lagu tadi sebenarnya sangat mengajarkan kita. Ya. Pada saat malam terpekat dalam hidup kita, dia cukup menjadi sahabat, menjadi bapa, menjadi semuanya untuk kita. Kong saudaranya pakai petukan itu. Saudara mau dengar apa sekarang? Ini dunia aduh saudara. Saudara yang mau percaya ya, yang backing orang ini normal karena Tuhan mengasihi kita. Orang ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Itu yang membuat orang menjadi manusia normal yang sesungguhnya. Ya, waktu Tuhan meninggalkanmu, saudara akan lihat sebilang akang, ya, beruang jaga DP anak, singa jaga DP anak. Ya, manusia masa kini, dorang sudah peduli soal itu. Ya, ini mau kasih puaskan DP keinginan dulu. Dia tidak peduli mau ini siapa kek. Anak 2 tahun, anak 2 bulan, orang sudah peduli. Ini so gila tuh apa dulu. Habis pikir saudara, bukan main manusia. Kok bisa jadi seperti itu? Tuh, lebih buruk dari singa. Lebih buruk dari beruang. Di mana hatimu? Coba, kan ibu-ibu muda. Tuh, apa? Perkosa bayi laki-lakinya. Gila tuh nyanda ini. Cuma supaya dia dibayar 15 juta. Coba. Dia mesti lecehkan anak laki-laki kecil. 3 bulan, 4 bulan, 2 tahun. Ini mama, bayangkan ini mama saudara. Bukan tetangga. Coba. Saudara pandang enteng sekali terhadap firman Tuhan. Sekali lagi. Yang membuat orang ini sungguh-sungguh menjadi manusia yang benar. Tuh. Manusia ilahi. Cuma ini yang menjaga kita. Di luar itu saudara akan terkejut siapapun engkau. Jangan pikir saudara lebih jago dari Tuhan. Tuhan so bilang tinggalkan tempat itu. Tinggalkan kebiasaan itu. Saudara tetap tinggal di situ. Nanti saudara lihat DP akibat. Upah dosa cuma satu. Maut.
Saudara pikirnya selalu dosa sebesar apa yang mengakibatkan maut? Tuh, orang kaya tadi, apa DP dosa? Mengabaikan Lazarus. Itu yang membuat dia mengalami maut. Dosa bagaimana menurut saudara? Makanya dosa itu meleset. Bagaimana kalau itu meleset? Tuh. Misalnya ini, ya, saudara mau tembak ini sasarannya, ya, itu dosa itu begini, saudara. Ya. Saudara mau tembak di sini, sasarannya saudara cuma tahu begini. Tuhan suruh apa? Orang baking cuma DP serong. Kau berdosa sudah. Sekali lagi, dosa orang kaya tadi apa? Itu Yesus bercerita. Jangan bilang itu cuma ilustrasi. Dia yang bercerita. Kong siapa lebih betul dari itu? Cerita mana yang lebih tepat dari itu? Itu Yesus bercerita. Jadi waktu dia bilang, kasihi sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Yang ada yang lebih tepat dari itu. So belajar belum? Kau bisa mengasihi yang lain seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, saya bilang ke saudara, contoh-contoh yang coba misalnya saudara di toko baju ini beberapa kali saudara lihat, kenapa tuh baju putih kasih yang no. So ciri di lantai, orang-orang lewat-lewat tidak peduli. Kita kok bukan tapi toko kok, bukan kok tapi baju, kita kok nyandak perlu. Saya yang lewat situ, kita yang dapat lihat. Kita angkat kon taruh. Kong apa? Dorang dah puji pak kita. Dorang nin tahu. Yang model-model begitu saudara. Misalnya, saudara mau beli. So bilang akang jangan, malah ini ada yang sengaja merusak. Kalau berani merusak, berani bayar. Gitu. Itu baru saudara orang benar. Yang bilang itu bukan saudara penjualan. Kau orang benar. Begitu saudara. Toh, masuk di WC umum. Ini bayangkan dicerita. Saudara, ini kok hot basas. Kok apa dang? Kenapa? Nanti mau bagaimana baru saudara dapat lihat kalau saudara orang benar. Justru sengaja. Kenapa? Kita so beli di sini kasih biar dorang yang bikin bersih ini dia. Kenapa kita so nyandak sirang? Bodoh amat. Dong sirang. Saudara, aduh, kau bukan orang benar model begitu. Pernah saya satu kali saudara, ada di hotel dan kita kaget. Orang biasa kan dapat sarapan pagi. Tuh, sarapan pagi, karena itu hotelnya mahal, ya jadi nampak DP sarapan, memang betul-betul mewah. Ya berbagai minuman disajikan saudara, itu jus. Jadi kita sampai sunya nak makan banyak karena kita mau suka jus sampai beberapa gelas. Boleh minum apa? Dan saya terkejut itu satu. Tapi saudara tadi kan ada ambil 2 gelas. Kayak panganyak minum enggak, kita so kanyang. Kong kayak pangan ambil ini dia, so bayar mahal, kong kiapa tarik. Cuma mau kasih biar kita sengaja taruh sini. Kayak apa cuma ngoni boleh rugi. Cuma kita tuh boleh rugi, ngoni boleh rugi. Kita kepada yang ya Tuhan, ini tuh susah. Bayangkan dia bilang begitu saudara. Saya bilang, tuh kita sudah sanggup minum, dia bilang harus supaya dorang rugi. Jadi sengaja ada ambil kok cuma supaya itu hotelnya rugi. Bayangkan orang Kristen. Tak pikir siapa dah ajar. Begini-begini ya saudara. Kelihatannya sepele toh. Ada lampu jalan, sengaja bikin rusak. Itu mah bukan orang benar. Itu lihat. Semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara kalau cuma bilang moral, itu orang lebih tinggi dari cuma sekedar moral. Itu sungguh ya. Kalau sungguh-sungguh kebenaran itu hidup dalam kita, saudara akan terkejut. Kalau cuma bilang soal bermoral, itu orang akan lebih tinggi dari sekedar bermoral. Tuh, orang yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus hidup di dalam dia. Kau jadi mulia. Orang akan begini, lihat apa dia. Tanpa saudara sadar.
Saudara sebenarnya sudah tampil sebagai bintang dan kau tidak pernah tahu. Orang yang tidak pernah baca Alkitab, tapi melihatmu sama dengan mereka sedang membaca Alkitab. Nah, sudah belum? Tuh, jaga hatimu, jaga sikapmu di jalan, jaga sikapmu di mana-mana. Taruh ini di hati. Oh Tuhan, tolong Pak kita. Tak kira so pasti kita peba diri di muka pintu sorga, langsung tak buka tuh pintu sorga. Belum tentu. Sungguhkah kau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan? Haleluya. Kelihatannya ini sepele, ini sederhana, ya. Tapi saya yakin ini justru yang menyentuh hidup kita hari-hari. Toh, mau khotbah apa yang tepat untuk orang? Ini taruh di hati. Sungguhkah aku mencintai Tuhan? Tuhan bilang, kalau kau mencintaiku, cuma satu buktinya. Taat semua perintahku. Taat semua firmanku. Ya, di luar itu nggak nanya cinta kita. Biar semua nyanyi, ku cinta kau. Yesusnya ada pada sanggup cinta. Sampai kau sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau menjadikan engkau segala-galanya dalam hidup. Oh haleluya.